harus pertama paham dulu apa yang dia beli. Kedua, mengerti bagaimana cara menggunakannya yang tepat. Ketiga, ya untuk mencapai efektivitas dan durabilitas kendaraan. Ya. Salam teman-teman Perpals, ketemu di channel Perpals TV, tapi kali ini dengan Lelang. Nah, kita mau mereview sebuah unit yang saat ini sedang menjadi perhatian banyak orang. Nah, di tengah gempuran sasis-sasis premium yang keren-keren, ya jadi idola banyak penggemar bis. Kita ada sasis yang tentunya tak kalah luar biasa. Itu sasisnya Golden Dragon. Dan kita pengen ngerti, akan mengulik lebih dalam soal Golden Dragon ini, tentunya sama yang punya, sama Om Sani dong. Gas! Nah, Om Sani, sehat toh? Alhamdulillah kudu sehat. Nah, kalau nggak sehat ya kita nggak boleh ketemu nih. Nah, Om Sani, ayo kita memberikan informasi yang berfaedah buat teman-teman pemerhati bus, para penggemar bus khususnya. Ya kan. Karena selama ini kan banyak orang yang selalu melihat bis itu dianggap keren kalau pakai sasis premium, ya kan. Tapi saya lihat nih, sama banyak teman-teman juga lihat, Sun ini selalu menghadirkan unit yang keren dengan sasis apapun, bahkan dengan sasis Golden Dragon. Nah, Om Sani boleh dong ceritain tentang sasis Golden Dragon ini, sejarahnya gimana sih? Siap. Oke, salam teman-teman Perpals. Lelang, siap. Ini malam hari nih kita di Laksana. Jadi di beberapa kesempatan yang lalu, seperti di upload di Facebook, di IG, baik Sun Official, baik akunku pribadi Kaila 206. Pada saat sasis ini kita delivery dari Solo ke Laksana, kan banyak yang nanya tuh, loh itu sasis apa Om, baru ya apa segala macam. Jadi ini sebenarnya ini sasis Golden Dragon tahun 2012. Jadi 2012. XML 6127 D52. Oh, sekolahnya waktu hitung-hitungan di kantin. Nanya sasis apa aja sih ya, dikit-dikit hafal lah. Iya. Nah, jadi ini sasis Golden Dragon bekas tahun 2012, di mana PO Sun membeli ada 5 unit bekas PO di Jawa Tengah yang kita beli 5 unit, kita bawa pulang ke Pulau Solo. Direkondisi. Tadinya ada bodinya SR1 ke sana juga, kita potong bodinya. Dikiloin berarti ya? Iya, dikiloin. Terus kita lakukan retrofit, Lelang. Retrofit itu sendiri itu apa, Om Sani? Ya, jadi retrofit itu apa ya? Jadi retrofit kalau untuk mobil lama itu kan istilahnya retrofit. Jadi dirakit ulang atau remanufacturing kalau untuk chassis bus. Jadi yang kita lakukan itu mulai dari struktur kaki, undercarriage, frame, wiring, harness, engine, transmisi, gardan, sama sistem suspensi. Nah, jadi perkabelannya pun juga diganti baru. Bukan diganti baru. Jadi kebetulan mobil ini pada saat kita belah, kita buka semua kondisi kabelnya masih utuh. Oh gitu. Masih belum banyak yang di jumper sana jumper sini. Artinya mulus, harness. Hanya memang karena umur, soket. Jadi penyakit ini karena ini udah aus ya. Ya, jadi ini bukan karakter ya. Kalau boleh saya bilang penyakit mobil dari Tiongkok ini, soket kabelnya itu dia pakai skun kecil lah, yang jarum itu. Nah, karena kecil, terus konektornya itu kurang plek, kurang kenceng, gigit. Jadi dia suka on off. Ya sifat kelistrikan karena dia sering touch and go lah istilahnya. Nempel enggak gitu kan. Itu jadi timbul kayak jamur. Ya, kotor. Kalau orang bilang sih korosi sih. Korosi di perkabelan. Jadi soketnya kita potong, kita ganti soket yang standar yang nasional. Sekarang yang standar internasional, sorry. Kita ganti dengan skut yang lebih gede, terus kita tis supaya dia lebih rekat.
terus kita sempurnakan. Jadi ada beberapa. Jadi kalau electrical Lelang, Ya. mobil ini tidak banyak perubahan. Maksudnya tidak banyak di otak-atik, masih gitu. sangat mulus. Jadi wiringnya pun tadi perbaikannya minor ya Om. ya? Minor. Karena kebetulan kabel-kabelnya juga masih utuh semua. Betul. Nah, perkabelan itu sebetulnya dari karoseri atau dari sasis? Sasis. Dari sasis. Sasis. Ya? Karena kalau di karoseri udah lepas sama kan bodi ya? buang. Pada saat bodi dibuang kan dilepas semua. Nah, jadi tinggal kayak saklar. Kebetulan kan mobil ini pakai brake retarder ya, teman-teman Perpals. Jadi saklar sennya, saklar retardernya, switch sensor semua kita ganti baru. Terus dia punya shifting wire-nya untuk kabel persneleng. Persnelengnya udah by wire. By wire. By wire. Itu sudah kita susun ulang supaya dia lebih empuk. Berarti udah canggih dong yang Om ya? Udah, ini Ini mobil nggak pakai olor itu nggak pakai Om? Olor. Oh, pakai olor. Nggak pakai pipa. Oh. Olor kan, wire tuh olor deh. Nek boso Swediane olor. Iya. Kalau bahasa Bahasa Jawa nih. wire. Ya, itu udah pakai, itu jadi kita rapin ulang. Terus nih daerah sini nih Lelang. Ini kan kita bongkar nih. Ini kita, jadi sasis ini kita bener-bener kita pretel habis, tangki semua ya. turun, bracketnya kita rakit ulang. Terus ini kalau teman-teman Perpas lihat, air below-nya kita ganti baru, shock breaker, semua sistem kita sempurnakan ulang. Jadi kita rapin lagi Lelang, yang detail-detail. Termasuk long terot gini ini diganti. Ya, kita ada beberapa yang kita modifikasi. Kayak kalau kayak Lelang lihat ini kan pucuk ujungnya kan beda drag-link. sama ini. Ya. Bukan joinnya. Join. Nah, ini kan. Nah, pipa batangnya tetap orisinil dia. Cuma kita ukur jarak langkahnya, kita ganti pakai tie rodnya yang umum, universal. Tapi Yang- tidak mengurangi kekuatan. Jadi besarnya yang sama. mudah dicari di Ya, aftermarket ya, di mereknya pasaran ya. triple 5 atau apalah gitu. Tuh. Ini chamber Chamber remnya kita juga bongkar, kita ganti. bersihkan. Ini kan kabel rem karena 2012 kita anggap umur ya, kita ganti baru. Selang-selang anginnya juga kita perbarui, ulang. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, velg ya memang karena standar kita pakai aluminium alloy. Kita ganti, sama ban semua kita ganti. Sama ke belakang Lelang. Jadi kalau kita lihat di area belakang ini kan teman-teman Perpas lihat. Jadi yang umumnya itu yang duluan korosi itu area sini Lelang. Ini yang nih- penopangnya air below. Ya, ini dia punya bracket air below ini korosi. Karena dia Biasanya. kena air. Sama pistonnya. kena Ya, angin. sama pistonnya. Ini kita ganti baru. Ya. Kalau ini kita bikin, kalau ini kita beli komplit. Shock breaker kita ganti baru, terus dia punya banana frame, kita buka, kita bersihkan, kita bawa ke bengkel bubut, kita cek crack. Kalau ada Untuk- keretakan Ya. banana frame-nya, Heeh. alhamdulillah semua masih mulus. Kita bersihkan, kita cat. Nah, tinggal ini. Di sini kan ada Stabilizer. busing tokrut. Kalau bahasa gaulnya dingdong, Ding dong. karet dingdong. Bahasa umumnya ding dong. Kalau ting tong kalau di Sumatera ting tong ya. Tingtong. Tingtong. Ya, nah, ini kita kerapikan ulang semua posisi yang di atas gardan itu kita align. Jadi kita lepas semua, kita align, kita spuring, baru kita dudukkan lagi dan maksudnya daerah sini nggak parah. Nah, terus ini saya punya pertanyaan nih Om Sani. Ini kan tadi Om Sani sebut ini unit tahun 2012. Ya. Dan Golden Dragon ini termasuk barang langka kan. Betul. Bahkan sekarang sudah nggak diproduksi atau bahkan mungkin authorized dealernya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, ini kayak spare part macam shockbreaker gini nih, ini memang spare partnya masih Golden Dragon Kita atau cari persamaan. Cari persamaan. Nah, ini Karena kan- yang sama pakainya apa Om Sani? Ya, jadi kan kalau Lelang ngomong shockbreaker itu sebenarnya mencari persamaan itu kan gampang Lelang. Hitung tingginya, stroke-nya berapa dengan besarnya, diameternya. Nah, terus yang kedua, kita mau yang apa? Mono apa double action? Double action. Sebenarnya kan tergantung kebutuhan. Kalau untuk mobil yang cuma jalan lurus, jalannya apik, Datar. yo mungkin nggak perlu double action. Ya, Oke. kalau ini tapi pakainya double action. Double action, heavy duty. Jadi ini mereknya pun kita cari persamaan, yang penting spesifikasinya. Terus ini Om, Ya. nah, sekalian kita belajar ya teman-teman ya.
belajar sama gurunya nih. Enggak lah. Nah, kita Guru kan neng kelas, ini pabrik, oh guru. mentor lah, bukan mentok. Nah, ini kalau kemarin ada beberapa orang itu bertanya, kebetulan Laksana bikin air suspension nih, Ya. kebetulan. Nah, orang bertanya, shockbreakernya model sunduk atau model Bolong. ugel-ugel, Ya, bunder. Tusuk bolong apa tusuk-tusuk istilah gampangnya. Nah, kalau menurut Om Sani, keunggulan dan kekurangan dari masing-masing itu Ini tidak ada kekurangan, tidak ada keunggulan. Jadi itu ada fungsi. Jadi kalau yang bolong bawah itu bukan yang buat vertikal, buat miring. Oh, gitu. Karena force-nya tekanannya beda. Nah kalau ini kan dia lurus. Lurus, tegak Jadi gini dia ya. tusuk-tusuk. Nah kalau yang bolong bawah biasanya itu yang bagian dia agak miring keluar atau miring ke depan. Nah biasanya kan kalau kayak mobil medium, kalau kita perhatikan mobil medium itu shock breaker belakangnya pasti nyilang. Ya. Sebelah kanan ke depan, sebelah kiri ke belakang. Betul. Di sekitar Di belakang. as roda. Kan, as roda belakang. Benar. Buat nahan tekanan, pada saat juga nahan body rolling. Nah, kalau di big bus atau di kendaraan besar juga begitu. Ada shock breaker yang dibikin miring. Ya kan? Dibikin miring itu supaya membantu menahan body rolling. Jadi sebenarnya tusuk bolong dan tusuk-tusuk itu bukan kelebihan kekurangan, fungsi. Oh gitu. Soalnya ada yang beranggapan bahwa kalau yang modelnya tusuk-tusuk itu Lebih kuat. gampang patah. Oh. Gitu karena anggapannya kalau yang bolong ini kan dia kan muter gitu kan, bermain. Itu fungsi. Nah, itu salah satu sisi edukasi dari Om Sani nih, biar pada tahu nih detail-detailnya kayak apa. Terus Om Sani, apalagi yang istimewa dari unit ini Om Sani? Ini panel electrical yang kita susun ulang. Sebenarnya nggak ada yang spesial sih. Kita tuh hanya menyusun kembali puzzle yang mungkin boleh dikatakan berantakan. Ini kan kalau teman-teman lihat ini relay baterai di mana dia cut off sistem dari baterai yang Aki, langsung ya kan. Nah ini relay starter, ini juga untuk cut off elektrik. Jadi kalau mobil parkir ini di cut, dia mutus semuanya, nggak perlu buka kepala aki. Ini fuse induk sebelum bagi. Jadi ini fuse untuk ke area yang sini dan nah ini nih, ini itu barang apa? antik nih. Disinilah otaknya yang namanya brake retarder. Oh ini prosesornya ini. Yes, jadi inilah yang mengatur tingkat, dia yang memerintahkan. Ya kan, ini kan api masuk gede, diturun keluar ke bawah, dia ada yang ke atas itu ke switch, dia bagi, karena retarder itu kan ada 5 tingkat dia, 20, 20, sampai 100%. Nah jadi untuk mengurangi, jadi kebetulan Golden Dragon ini masih menggunakan retarder yang dari kumparan. Jadi dia itu kumparan yang diberi arus listrik sehingga menjadi menahan putaran yang bolak-balik. Berarti modelnya kayak trafo gitu ya? Ya, kalau dinamo alternator putaran yang bisa menghasilkan listrik. jadi menghasilkan listrik. Kalau ini enggak, kumparan yang dikasih listrik sehingga dia berlawanan untuk menahan putaran. Jadi kalau untuk yang bus-bus yang sekarang gede-gede itu dia boleh dibilang pola kerjanya dia sistem kerjanya hidrolis pakai oli. Ya. Jadi tekanan diperintah oleh elektrik ke sirkuit itu yang membaca, terus dia memerintahkan piston bukan kaliper piston itu yang untuk menahan step 1, 2, 3 sampai 5 tadi. Nah kalau ini benar-benar pure elektrik yang dikasih listrik sudah menahan putaran si propeller shaft. Nah, jadi yang ditahan putarannya ini dari Propeller shaft. Propeller shaftnya, jadi Ya. kopelnya. Ya, kopel. Jadi tidak di luar persneling berarti. Di luar persneling. Jadi ini transmisi. Di luar transmisi itu kan untuk nyambung ke propeller shaft itu kan dia ada namanya flank. Flank itu ada piring. Piring ini yang di dalam retarder. Oh, mungkin kalau saya dulu kan sopir truk nih ceritanya. Itu kalau dulu saya bawa truk itu belakangnya bak persneling ini ada kayak handrem. Kayak betul, gitu ya Om. betul. Berarti yang ditahan bagian ini ya. Yes. Jadi kalau di mobil-mobil kecil itu kan kalau handrem itu kan ikutnya di tromol-tromol roda. Mobil besar zaman dulu yang masih
remnya air over hidrolik masih di situ. Oh, masih gitu. pakai itu. Ya. Jadi Pas ditarik buatan berat dia mencetat kabel tuh. Orang rem hari. Nah itu kalau penasaran boleh lihat gambarannya di unit-unit kabin truk yang belakangnya belum ada baknya Ya, itu. jadi Ya, di belakang gambarannya transmisi dia itu ada macam tromol. Soalnya kalau bis kan susah nih, orang mesinnya biasanya di belakang gini, mesin di sini, gardan di situ, Nah, jadi nih, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini brake retarder itu, ini kan kumparannya. Ah, tuh kelihatan tuh. Kumparannya. Jadi itu piringannya. Piringan itu yang ditahan. Jadi begitu dia bekerja, si tuas itu dikasih diperintahkan, dia ngasih listrik itu yang nahan. Jadi kebalikannya, jadi brake retarder yang listrik itu kebalikannya kerja dari Dinamo. Gitu. Nah itu kalau listrik dia nggak bisa kebakar om berarti om? Enggak. Prosesnya Oh bisa. terbalik. Jadi gini, terbakarnya itu kalau dia salah penggunaan biasanya. Ini sharing ya buat teman-teman Perpals. Mungkin ya siapa tahu ada teman-teman Perpals yang entah sudah mengemudi atau lagi akan atau akan membeli unitnya. Jadi brake retarder itu ada dua, hidrolik dan elektrik. Elektrik. Contohnya elektrik ini tadi. Ini elektrik. Nanti kita masuk sini. Kita bicara hidrolik dulu. Nah hidrolik itu oli yang dimasukkan untuk menekan torus. Kalau teman-teman yang ngerti teknik itu kan kalau kendaraan besar. Bukan kendaraan otomatis itu kan ada kayak konverter itu. Jadi dia menekan kamar-kamar itu untuk menekan putaran. Itu 5 tingkat. Nah itu tadi Le. Pengalamannya pertanyaannya Le Lang tuh bener. Jadi penggunaannya kalau si retarder hidrolik dia harus dipakai tek. Ya kan? Jadi either kalau mau misalnya butuh cepat berhenti cepat, tetap dia harus lewati 1, 2, 3, 4, 5. Balikan deret. Jadi jangan jebret. Ya. Nah, pada saat jebret sama kita analogikan gini lah. Satu ruangan dipompa langsung balon lah. Langsung tekanan tinggi. Balon dipompa langsung kenceng, jebret, dor. Meledak. Nah, ini yang menurut saya banyak salah penggunaan. Nah, kalau yang elektrik itu kebalikannya. Dia tidak mau terlalu lama. Jadi misalnya kita lagi jalan misalnya butuh pengereman. Step 1, step 2, naik kesuwen, naik kelamaan, kobong. Karena listriknya masuk, kumparan itu panas. Jadi dia teng. Begitu udah selesai, cek balikin. Beberapa teman-teman yang sama, kita telepon-teleponan pada nanya, retarderku kok kobong, bla 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 bla. Saya pelajari. Nah jadi itulah sebenarnya yang selalu saya sampaikan Lelang. Pada saat kita membeli sebuah produk, ya ini sebaiknya ya kita sebagai fleet owner, saya katakan pimpinan lah, kita ngomong masalah pemilik atau apa, fleet ownernya itu, leadernya, manajemennya itu harus paham produknya itu apa. Produk knowledge-nya. Ya itu satu dulu. Kenapa harus paham? Karena jangan cuma merintahkan bawah-bawahnya, tapi dia nggak paham. Ini yang masalah. Nah setelah itulah barulah ke bawahnya harus mengerti. Jadi harus pertama paham dulu apa yang dia beli. Kedua, mengerti bagaimana cara menggunakannya yang tepat. Ketiga, ya untuk mencapai efektivitas dan durabilitas kendaraan. Lelang pinter ya? Lelang. Jadi kan ya memang itu tadi dari produk knowledge yang dipunyai oleh seperti yang dikatakan Om Sani tadi, itu kalau ada masalah ini pimpinannya ini bisa tahu troubleshootingnya. Ya ora mau nesu ngonek-ngonek ke. Tapi jangan juga diplokotro gitu loh. Nanti karena mergo ora mudeng iso gini Pak gitu Pak. Iya aja kan. Jadi belilah apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Betul. Itu harusnya. Nah, kalau itu tadi yang retarder elektrik yang Om Sani ceritakan tadi, punyanya San pernah kobong juga? Pernah. Pernah. Tapi setelah jangkanya lebih lama. Ya karena itu tadi saya bilang, sing tak omong, kobongnya kuwi bukan dudu mergo kobong koslet
keliru nganggo umur. Kan itu Karena tadi kan dia itu kan pemakaiannya. dia itu kan ada piro ya? Iya, ada covernya itu kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekitar 12 apa 13 kumparan bolak-balik kali 2. Nah, kui kayak gini buletan lah ngene plek. Bayangno ya lur, bayangno. Plek. Nah, ini kumparan. Nah, jadi ini yang dikasih listrik untuk dia ngerem tadi. Tengah-tengah ini piring. Piring yang dis tadi yang dari yang propeller ditahan itu kan. Yang ditahan itu. Jadi pada saat deng dikasih tuh ini dikejut. Kayak dikasih magnet gitu. Nah, jadi putaran itu sendiri udah panas. Nah, artinya kan lak ini kan ada umur. Dia punya apa ya? Dia itu kan kayak furnace kayu itu kan. Ya, melamin. Melamin. Kayak melamin, kayak clear. Mudah urusan dinam boleh. Wah, ini lama-lama saya ketahuan pinternya ini. Harusnya pura-pura bodoh saya. Nah, Om Sani, tadi kan Om Sani cerita antara yang hidrolik sama yang electrical ini kan intervalnya kan beda-beda. Nah, yang direkomendasikan itu berdasarkan pengalamannya Om Sani, itu intervalnya per berapa detik untuk pindah dari step 1 Saya kalau ditanya teoritikal berapa detik, berapa ini, berapa itu saya agak susah jawabnya. Tapi ya kalau yang saya rasakan dari kebetulan kan ya situ-situ iso ngobis kan. Akeh-akeh ya oleh. Jadi nek aku lihat itu tergantung apa yang kita butuhkan. Jadi pada saat kita lagi lari kita lihat kembali lagi antisipasi. Kita tahu bakal akan ada halangan gitu kan. Dari sekarang dari jauh ditahan, baru shift down transmisi. Kalau yang manual baru ngerem. Ya. Jadi jangan ngerem dulu baru ini, itu tuh nggak worth it. Jadi gini loh perbandingannya. Oh iya, karena kan engine braking ya ini ya Om ya. Jadi rem itu bagian belakang. Retarder itu untuk mengurangi kecepatan, bukan untuk memberhentikan kendaraan. Untuk memberhentikan. Memberhentikan tetap foot brake. Rem ya. Itu le. Tuh. Dan mobil ini pakai ABS loh. Udah ABS. Sudah ABS. Tahun 2012. Udah ABS. Udah ABS. Udah ABS. Udah canggih, udah retarder. Ya. Kecanggihan apa lagi yang dipunya unit ini sehingga dia tentunya karena kecanggihan-kecanggihan yang ada itu membuat Om Sani tertarik untuk ini. Tadi apa istilahnya? Bangun ulang tadi apa? Retrofit. Nah, untuk retrofit unit ini karena pastinya dia masih durable juga nih, Mas, dan masih reliable nih buat dipakai nih. Nah, unit Golden Dragon ini menggunakan engine 300 horsepower. Jadi besar di zamannya ya. Ya, di zamannya dia salah satu yang besar, yang lain baru 26, dia udah 300. Bahkan udah masih ada yang di 235 Mas. Ya, waktu itu ada yang di bawah itu. Nah, dia sudah 300 horsepower, low RPM, ya. Nah, ini juga harus diperjelas nih dan dipertegas. Golden Dragon itu merek fabrik. Pabrikannya. Ya. Jadi sebenarnya asal muasalnya itu dia pabriknya di Suzhou. Namanya King Long. King Long, yang orang-orang pahamnya King Long. Ya. Nah, King Long itu asal muasal Golden Dragon. Oh. Karena terus jadi King Long. Jadi dia bikin yang grade 1, grade 2 lah. Ya. Nah, terus King Long itu kerjasama sama Irizar, itulah jadi Haiger. Jadi kalau Lelang lihat kan model-modelnya kan agak-agak kayak Irizar kan. Kayak banyak beredar di Arab ya. Ya, di Timur Tengah. Nah, Golden Dragon ini dipindah pabriknya ke Xiamen. Ya, ke kota Xiamen. Itu pun di pulau. Jadi Xiamen itu dia pinggir laut kayak teluk gitu, terus ada pulau kosong. Itu dijadi pabrik Golden Dragon di situ. Berapa tahun Om Sani di Cina, Om? Paham amat soalnya ya. Ya karena itu tadi kan sebenarnya aku cuma bolak-balik. Tapi aku meresapi apa yang Rasulullah bilang. Waduh. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Oh gitu. Ning nek wis pinter tuku barang Eropa. Iso ya. Nah, balik lagi. Mau Cinglung, Golden Dragon, ada lagi Photon, ada lagi Yutong, ada lagi Sanlong, ada Sancai, segala macam. Sancai kan Solo. Nah, engine-nya Yuchai. Jadi Yuchai ini pabrikan mesinnya. Jadi apapun mereknya, mesinnya pakainya Yuchai.
Jadi kalau ya? untuk bus on road, kalau on road lah ya, on road yang 300 ke bawah itu famousnya Yuchai memang. Kalau 300 up itu rata-rata Weichai. Karena untuk ini lagi mau saya tanya, udah dijelasin. Ya untuk tambang, truk off road itu biasa pakai Weichai. Kalau Weichai itu dia afiliasi. Jadi gini, Yuchai ini pabriknya di Yulin kotanya, dekat Nanning. Yuchai, Chai itu diesel artinya. Yu itu dari Yulin. Jadi dulu Yuchai ini pabrik vendor untuk bikin crankcase Ford. Oh, Amerika. crankcase itu apa gitu jenenge? Keras, crankcase. Terus blok. Mereka suppliernya. Jadi kalau overhaul engine Yuchai itu jangan kaget. Jadi kalau kami awal-awal dulu tuh di keras itu ada logo Ford. Oh, Masih ada dulu. ini juga ada. Ini yo Nggak masa tahu ya. buka sih, Le. Berarti kemarin nggak turun mesin toh? Berarti mesinnya enggak. masih sehat. Enggak, ini kita overhaul kemarin. Overhaul. Ganti liner kit, tapi liner kit, metal semua kita ganti karena setelah bodinya, badannya, bajunya baru, naik awak orang sehat ya enak, Le. Masa bajunya baru di jalan mogok nanti kan dipaidu sama penumpangnya ya, Om. Ya itu, jadi setiap chassis dari China, chassis China itu banyak juga yang menggunakan engine Yuchai. Jadi teman-teman Perpals harus sekarang udah paham nih. Golden Dragon itu pabrik chassis, Yuchai itu pabrik engine. Nah kalau bodybuildernya di China apa? Nah itu ada yang namanya. Jadi sebenarnya gini, kalau di China itu sama kayak Eropa, Le. Nggak ada bis merek Yuchai. Chassis. Ya. Jadi dia merek karoseri. Jadi Golden Dragon, Qinglong, Heiger, ada lagi Yutong, ada lagi Sanlong, ada lagi Ankai. Ankai itu dari China. China, dari Hefei, perbatasan Cina sama Korea Utara. Kirain dulu Angamanar KAI. Kolaborasi dari Jawa Tengah sama Madiun. Bukan, Ankai itu dari Hefei. Kotanya Hefei. Kebetulan saya pernah ke situ juga. Seberang-seberangan sama Korea Utara. Cuma beda kalen. Nah, itu sama. Dia menggunakan mesin Yuchai. Ankai itu basically tahu dia pabrik apa? Apa, Om? Undercarriage, gardan. Oh, kaki-kaki. Kaki-kaki. Jadi ada Dongfeng, ada Ankai, ada lagi satu lagi itu apa saya lupa. Itu dia itu bikin as roda, gardan, apa housing gardan, as balek. Itu Ankai. Dan ngetop di Cina ngetop. Itu, Le. Itu. Jadi mungkin aja ya kalau di Indonesia nanti bakalan ada bis itu yang dikenal bukan brand ATPM-nya, tapi bisnya Laksana. Dan jangan salah, Foton, ya Foton itu kan marketnya lebih ke utara ya, di Beijing dan sekitar ya. Foton, terus kalau nggak salah saya satu lagi itu ada satu lagi pabrik apa gitu ya. Dia itu bikin bus pakai mesin Mercy. Jadi kita bisa request, saya mau mesin Mercy, bisa. Tapi kerangkanya, semua bodinya itu dari bodybuildernya gitu ya, Om. Tapi mesin ini tinggal masuk aja gitu ya, Om. Ya, semoga bisa terwujud di Indonesia ya, Om ya. Amin. Dan pasti bisa. Pasti. Satu hari bisa. Regulasi aja kok itu. Oke? Ada lagi, Om, yang mau dijelasin yang dari lain unit rasanya sih nggak ada yang spesial lah. Ini masa nggak ada yang spesial? Ya kurang lebih tadi udah itu aja. Bus ini ya bus 2012 yang kita remanufacturing, yang kita retrofit, kita upgrade, kita rapiin semua, kita kembalikan ke fungsi standar, kita bikin bodi di Laksana. Yang kemarin sudah keluarkan Panorama ya? Ya, SR2 Panorama. Ini sekarang ada SR3 Panorama juga. SR3. Nah, totalnya nanti yang akan dimiliki Sun Golden Dragon-nya ada berapa, Om? Jadi gini, Sun itu yang punya Sun sendiri itu ada 9. Yang existing sekarang 9? Enggak, yang kita beli dari baru itu ada 9. Yang baru diganti bodi kan 4.
9 ya, pengen ya. Hmm. Baru ganti bodi 4 kan? Masih ada kurang 5. Heeh. Nah, yang kita beli ini ada 5. Berarti masih ada 10 lagi. Jadi, Totalnya berarti 14. Jadi 10 kurangin 3 ini sini. Masih ada 7. Masih ada 7 lagi. Tuh. Insya Allah nanti. Nah, yakin bahwa unit kalau dirawat dengan baik pasti juga akan awet dan terus mendukung usaha. Bener ya Om Sandi ya? Betul. Oke. Nah, mungkin cukup segitu dulu teman-teman Perpals. Penjelasan tentang sasis Golden Dragon yang akan Jadi ojo wala-walik lagi. apa? Golden Dragon itu pabrik chassis, Yuchai kuwi merek mesin. Ya, itu yang akan dibajuin Laksana SR3. Dilaksanakan. Laksanakan. Nah, sukses terus Mas Ani. Oke, makasih Lelang. Ya. Gas.